Apakah orang beriman akan merasakan goncangan peristiwa kiamat itu di dalam kuburnya? Nah, baik, berbahagia, kita lanjutkan kajian kita tentang fitnah akhir zaman. Berbahagia, kembali kita mengingatkan bahwa sesungguhnya kiamat dalam pengertian hancurnya dunia itu tidak akan dilihat, tidak akan ditemui oleh setiap orang yang beriman. Apa sebab? Karena hakikat kiamat itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya goncangan kiamat itu sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kalau kamu, kata Allah, diberi kesempatan menyaksikannya, apa yang akan disaksikan? Setiap ibu yang menyusui akan melemparkan bayinya. Wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha. Setiap ibu yang hamil pasti akan keguguran. Wa taranna sasukara. Kamu melihat manusia itu seolah-olah mabuk semuanya, sempoyongan, oleng dan seterusnya. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk, walakin azaballah syadid, mereka seperti mabuk karena sedang merasakan azab dari Allah yang sangat dahsyat. Nah, maka orang beriman tidak melihat peristiwa kiamat hancurnya dunia ini. Apa sebab? Ya, satu tadi, itu adalah azab dari Allah, makanya Allah matikan orang beriman setelah muncul 6 tanda di antara 10 tanda kiamat besar. Jadi setelah muncul tanda pertama dukhan, asap, tanda kedua Dajjal, tanda ketiga turunnya Nabi Isa, tanda keempat munculnya Ya'juj dan Ma'juj, tanda kelima terbitnya matahari dari sebelah barat, tanda keenam munculnya binatang atau dabbah ke permukaan bumi. Nah, tanda keenam ini itu sudah betul-betul dibedakan oleh Allah orang yang tidak beriman dengan orang yang beriman itu secara fisik. Ya, kenapa? Karena dalam riwayat binatang ini membawa 2 peninggalan Nabi. Yang pertama tongkat Nabi Musa, yang kedua cincin Nabi Sulaiman. Nah, tongkat Nabi Musa ini akan ditempelkan oleh binatang itu ke kening orang beriman, maka wajahnya menjadi bercahaya, ceria. Cincin Sulaiman akan ditempelkan ke kening orang kafir, maka akan menjadi hitam. Ya, menjadi hitam muka, keningnya, hidungnya, sampai-sampai akan ada orang di meja makan, nah itu panggilannya hai kafir, hai mukmin. Ya, kenapa? Karena nampak hidungnya yang hitam tuh hai kafir, seperti itu. Berbahagia. Nah, setelah itu baru akan ada peristiwa angin bertiup dari Yaman ke seluruh dunia, seluruh orang beriman itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru muncul 4 tanda yang tidak lagi dilihat oleh orang beriman. Apa itu? Nah, mulai amblas bumi di timur, di barat, di Jazirah Arab. Nah, yang terakhir tanda besar kiamat itu adalah akan muncul api yang menggiring sisa-sisa manusia ke Syam. Nah, Syam itu mana? Kalau disebut Syam itu Palestina, Suriah, sebagian daerah Mesir, sebagian daerah Saudi Arabia, itu Syam. Maka dikumpulkan di situ sisa-sisa manusia. Karenanya Syam itu disebut dengan Ardul Mahsyar, bumi tempat dikumpulnya manusia. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Jadi ada mahsyar di dunia nanti sebelum kiamat.
Nah, merekalah Bapak Ibu berbahagia yang akan mengalami peristiwa kiamat itu secara langsung. Fa iza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzi waqa'atil waqi'ah. Mereka yang akan langsung mendengarkan dahsyatnya sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil, sampai mereka kemudian tegak, terangkat kepalanya, membelalak matanya melihat peristiwa itu. Orang beriman dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Apakah orang beriman akan merasakan goncangan peristiwa kiamat itu di dalam kuburnya? Nah, bahagia, wa tatalaqahul malaika, Allah akan mengutus para malaikat untuk mengamankan orang-orang yang beriman di dalam kuburnya, sehingga kemudian tidak merasakan goncangan kiamat. Nah, berbahagia, apa yang akan kita temukan? Yang kita temukan adalah tanda-tanda kiamatnya. Nah, tanda-tanda kiamat itu mayoritas itu hakikatnya adalah ujian keimanan kita. Karenanya tanda-tanda kiamat itu juga disebut dengan fitnah akhir zaman. Ya, kenapa? Karena dia merupakan ujian. Fitnah itu artinya ujian. Ya. Jadi mayoritas tanda-tanda kiamat itu adalah ujian. Ya, ujian bagi keimanan kita, keislaman kita, keistiqomahan kita. Nah, berbahagia, semakin dekat munculnya tanda-tanda besar kiamat, itu ujiannya semakin dahsyat, fitnahnya semakin dahsyat. Artinya apa? Tanda-tanda yang akan muncul itu semakin dahsyat untuk menguji keimanan kita. Nah, berbahagia, apa itu fitnah? Ya, fitnah akhir zaman, yaitu tanda-tanda akhir zaman itu, atau fitnah akhir zaman itu berbahagia, hakikatnya itu ada dua macam. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam berbagai kitabnya. Yang pertama namanya fitnah syubhat. Yang kedua namanya fitnah syahwat. Jadi tanda-tanda itu bisa menyangkut dengan syubhat, bisa menyangkut dengan syahwat. Apa itu syubhat? Nah, syubhat ini dia menyangkut pemahaman, ilmu, ya. Jadi maksudnya karena akan muncul tanda-tanda kiamat yang akan menjadi syubhat, akan menyebabkan rusak, terganggunya ilmu atau pemahaman seseorang. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Jauziyah, fitnah syubhat ini tufsidul ilma wal i'tiqad, dia merusak ilmu dan keyakinan. Jadi ilmu orang rusak dibuatnya, keyakinan orang rusak dibuatnya. Nah, ini sebahagian dari tanda-tanda itu dia menjadi hakikat adalah syubhat. Nanti kita berikan contoh-contohnya.